Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum? Alhamdulillah khair wa afiyah. Kif halukum antum? Allah Khair. yakum sehat wal afiyah, Habib. Alhamdulillah. Insyaallah. Masya Allah. Sebelum kita memulai, teman-teman, alhamdulillah beliau ini langsung siaran langsung dari Kota Tarim. Mudah-mudahan dengan siaran langsung dari Kota Tarim, teman-teman juga nanti bisa nyampe kepada Kota Tarim. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat, insyaallah. Amin. Gimana gimana kabar di Tarim, Habib? Sehat semua? Dari Masya Allah khair wa afiyah. Masya Allah. Ini teman-teman pengen Habib minta doa supaya mereka bisa nyampe ke Kota Tarim. Naam. Halo? Nah, Ayo marhaba. nah, sebelum kita mulai, Habib pengen doa, Habib. Teman-teman pengen doa supaya bisa nyampe Kota Tarim, Habib. Bagaimana Insyaallah kita sebut di Sayyidina al-Faqih Muqaddam. Amin, amin. Khatam hari ini khatam di Zambar. Insyaallah kita hadirkan ya, mengikuti pada hari ini untuk bisa ziarah ke Kota Tarim. Fi khair wa afiyah insyaallah. Amin, amin. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair doanya, Habib. Terutama antum sudah lama anda Nah, ke Tarim. bisa kita mulai, Habib? Insyaallah. Tafadhal. Nah, Allah. Nah, ini banyak teman-teman yang mereka adalah teman-teman kita, orang-orang yang sangat mencintai daripada Kota Tarim, dan mereka ingin mengenal sosok beliau Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Karena antum adalah termasuk sebagai perwakilan dari kita yang sangat dekat dengan dia kita, dan yang mana kita rasakan sendiri kemarin, Habib. Sebelum kita mulai ke keseharian Habib Ali Masyhur, keseharian daripada Habib Ali Masyhur, kita ingin mengetahui, Habib, sebesar apa itu sosok Habib Ali Masyhur di hadapan guru mulia Habib Umar. Karena kita rasakan kemarin juga kayaknya beliau juga sempat begitu sangat sedih Al-Habib Umar ketika kehilangan Habib Ali Masyhur. Nah, teman-teman ini pengen melihat seperti apa sosok Habib Ali Masyhur yang antum ketahui di mata Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid, guru mulia kita. Kenapa Habib Umar begitu sedih? Bahkan Habib Umar mengatakan bahasanya, Al-an faqadna Muhammad bin Salim bin Hafid. Sekarang ini aku baru merasa kehilangan ayahku. Walaupun ayahku sudah meninggal dari dulu, tapi sekarang kita ingin sedikit mengenal Habib Ali Masyhur di mata Habib Umar yang antum ketahui, Habib, sebelum kita mengetahui keseharian daripada Habib Ali Masyhur. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah. Jadi memang Al-Habib Umar sudah kita tahu bahwa Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid adalah kakak kandung daripada Al-Habib Umar. Kemudian beliau yang menjadi ketua keluarga setelah diculiknya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan beliau, Al-Habib Ali Masyhur, adalah ayah susuan dari Al-Habib Umar. Kemudian karena Al-Habib Umar disusui oleh istrinya Al-Habib Ali Masyhur, karena jarak di antara Al-Habib Umar dengan Al-Habib Ali Masyhur adalah 21 tahun lebih tua daripada Habib Umar. Oleh karena itu, setelah lahirnya anak pertama daripada Al-Habib Ali Masyhur, kemudian Habib Umar pada saat itu masih kecil juga dan disusuin oleh istrinya Al-Habib Ali Masyhur. Kemudian yang mendidik Al-Habib Umar setelah diculiknya Habib Muhammad juga Habib Masyhur.
Jadi ayah susuan, kakak kandung, serta gurunya Al-Habib Umar. Jadi 3 di dalam satu sosok tersebut. Jadi bahkan sewaktu meninggal ibunda, yaitu ibunya Al-Habib Umar, itu Bapak Zahra Al-Faqir, ana sendiri ada di tempat itu, di bawah rumah Al-Habib Ali Masyhur. Dan Al-Habib Umar sempat datang pada akhir hayatnya ibunya. Akan tetapi yang pernah anda pandang, begitu juga kejadian kemarin waktu meninggalnya Al-Habib Ali Masyhur, kesedihan di antara meninggalnya ibunya, begitu juga sewaktu meninggal Habib Ali Masyhur, sangat jauh, lumayan agak jauh rasa sedih tersebut. Jadi Al-Habib Umar memang benar-benar terasa kehilangan, apalagi pada hari ini setelah khatamnya Al-Habib Ali Masyhur, meninggal juga saudara Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, yaitu bibi daripada Habib Umar. Aba Basidah, Semoga siapa Allah. namanya? Abu Basidah meninggal. Nah, Abu Basidah bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah angkat derajatnya di sisinya. InsyaAllah pada hari ini jenazahnya pemakaman Zambar juga dimakamkan. Nah, Habib Jadi, Umar ini satu saudara berapa orang, Habib? Jadi memang banyak pertanyaan masalah saudara Al-Habib Umar berapa, yaitu yang paling tua pertama Al-Habib Masyhur, kemudian Al-Habib Attas, kemudian Al-Habib Abdullah, kemudian Al-Habib Salim, kemudian Al-Habib Umar yang laki. Ini 5 saudara yang laki, sedangkan yang perempuan banyak saudara daripada Al-Habib Ali Masyhur. Kemudian Al-Habib Ali Masyhur yang memberi nama adalah Ali Al-Masyhur, adalah yang memberi nama adalah kakeknya, yaitu Al-Habib Salim bin Hafid, sesuai dengan nama guru-gurunya. Begitu juga Habib Attas yang namanya Habib Ahmad Al-Attas. Kemudian begitu juga Habib Abdullah yang memberi nama Habib Salim bin Hafid, namanya Abdullah Al-Haddad. Kemudian Al-Habib Salim di perut ibunya setelah meninggalnya Al-Habib Salim bin Hafid, sehingga Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid memberi nama setelah lahir tabarukan dengan kakeknya, itu Habib Salim bin Hafid. Nah, kemudian Habib Umar juga yang memberi nama adalah abahnya langsung, yaitu Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini banyak juga yang kepingin tahu tentang cerita tentang penculikan Habib. Penculikan Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid itu sudah kita kenal, itu di zaman komunis atau zaman PKI di Indonesia. Setelah masuknya PKI di Indonesia, masuk juga komunis di kota Hadramaut, khususnya di Tarim, yaitu kurang lebih pada tahun 1966 miladi. Setelah tahun tersebut, kemudian Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid pernah mengkasyaf tentang masuknya komunis di kota Tarim. Bahkan kalimat yang terucapkan yaitu Tarim bayadkhul wa ma bayal sya'fiha. Itu kata-kata Habib Saleh ya? Itu kata-kata Habib Saleh yang diucapkan di hadapannya Habib Ali Masyhur. Kapan? Sewaktu beliau bersamaan haji pada tahun tersebut. Itu tahun kurang lebih pada tahun 1966 tadi. Nah, jadi masuknya PKI di Indonesia itu sudah
di zamannya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, dan mengeluh, yaitu Habib Ali Masyhur ini mengatakan, terima apakah akan masuk komunis seperti itu, yaitu seperti PKI. Katanya Habib Saleh, insya Allah ada akan masuk ke kota Tarim, akan tetapi tidak akan membuatkan asar, tidak akan membuat sesuatu tidak akan membekas di kota Tarim. Dan kalimat tersebut kita lihat di zaman ini sangat benar-benar daripada kalamnya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid tersebut. Nah, jadi diculiknya Al-Habib Muhammad adalah sewaktu Al-Habib Umar masih umur 8 tahun masuk 9 tahun. Dan Al-Habib Masyhur pada saat itu sudah ditugaskan untuk memegang madrasah-madrasah di Wadi Doan. Jadi di Wadi Doan belasan tahun Al-Habib Masyhur berdakwah di sana, memegang madrasah-madrasah, dan sehingga pada waktu itu juga kejadiannya pada hari Jumat. Hari Jumat yang mana ahli Tarim biasanya sholat Jumat di Masjid Jami' Tarim, karena pada saat itu Masjid Jami' Tarim direnovasi, maka Jumatan dipindah ke Masjid Jami' Umar Al-Muhdar. Jadi masjidnya Sayyidina Umar Al-Muhdar. Dan tiang yang ada tempat duduknya Al-Habib Muhammad terakhir bersama Habib Umar, itu ada tiang sampai sekarang. Dan disitulah Habib Muhammad melepaskan ridanya dan kunci rumah. Karena apa? Karena Habib Muhammad dari rumahnya langsung ke Masjid Muhdar dan lupa tanda tangan. Karena di zaman komunis, setiap menghadiri majelis, setiap menghadiri sesuatu jalsah harus ada tanda tangan, ada kabar. Kalau tidak, dibuat masalah nanti. Kemudian Al-Habib Muhammad meninggalkan Habib Umar sebelum Jumat dan tidak kembali lagi. Dia tidak kembali lagi. Bahkan, tidak kembali lagi. Nanti kepingin Habib food. Ya. Ya. Kalau bisa nanti pengen fotokan tempat duduknya Al-Habib Muhammad waktu di tempat Masjid Muhdar itu, tiang di mana Habib, dibagikan di Instagram antum, teman-teman kepingin tahu Habib tempat di mana. Di situ dulu Habib Umar duduk di di sebelahnya tiang tempat duduk abahnya Habib Masyhur dan juga abahnya Habib Umar Habib. Kalau bisa difotokan nanti dibagikan Habib. Insyaallah. Nah, terus Habib, kemudian Habib. Kemudian setelah Jumatan ternyata Habib Muhammad bin Salim bin Habib tidak kembali juga. Maka Habib Umar menengok ke kiri dan ke kanan, kemana seorang ayah, sehingga keluar dari masjid dekat rumah. Bahkan satu orang daripada mereka menempeleng memukul Habib Umar. Umur berapa pada Tapi beliau 9 tahun kurang lebih. Itu Habib Masyhur nggak ada di Tarim waktu abahnya diculik Habib? Itu lagi ditugaskan di Doan. Berapa tahun di Doan Habib? Lagi memegang madrasah belasan tahun. Habib Masyhur belasan tahun di Doan, ditugaskan untuk berdakwah di sana, masuk ke pelosok-pelosok, ke wadi-wadi di Doan, dan juga memegang madrasah-madrasah yang ada di sana. Dan subhanallah, di zaman komunis madrasah-madrasah yang dipegang oleh Al-Habib Ali Masyhur tidak ditutup, semua berjalan dengan lancar. Kemudian setelah sampai di rumah, karena di rumah yang ada Al-Habib Abdullah juga, saudaranya, abangnya Habib Umar. Kemudian yang lainnya itu seperti Habib Salim juga ada. Akan tetapi di hari yang kedua, itu hari Sabtu, baru mereka bertanya-tanya di mana seorang ayah. Sudah 1 hari. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Salim bin Hafid
memutuskan untuk mengabarkan Al-Habib Ali Masyhur. Dari hari Sabtu dari kota Tarim, beliau berjalan kaki ke Wadi Doan. Yang mana perjalanan dari kota Tarim menuju ke Wadi Doan, kalau sekarang ini sudah ada mobil, sudah ada aspal, bisa ditempuh dengan dalam jarak waktu yaitu 2,5 jam. Pada saat itu Al-Habib Muhammad 2,5 jam. Dan pada saat itu Al-Habib Abdullah berjalan dari pagi hari Sabtu, beliau berjalan kaki untuk mengabarkan Al-Habib Ali Masyhur. Nah, jadi setelah sampainya di Wadi Doan, Al-Habib Abdullah mengatakan, yaitu sampainya di Wadi Doan tentunya bukan 2,5 jam. Jadi sampainya di Wadi Doan sudah malam Ahad. Satu hari juga. Di malam Ahad, begitu bertemu dengan Habib Masyhur, beliau Habib Abdullah menyampaikan bahwa kejadian yang terjadi pada hari Jumat, dan mengatakan sampai hari ini ayah kita yaitu Habib Muhammad tidak balik ke rumah. Kemudian Habib Ali Masyhur mengatakan, sungguhnya tadi malam aku bersamanya di dalam mimpi. Ya, Habib Muhammad sudah menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh Habib Masyhur. Kau jangan tinggalkan madrasah begitu saja. Jadi ditertibkan siapa yang akan menggantikanmu di madrasah di Wadi Doan. Nah, baru hari kedua Habib Masyhur memutuskan untuk kembali ke kota Tarim. Jadi tidak langsung meninggalkan madrasah begitu saja. Nah, jadi karena dia di dalam mimpinya bertemu dengan ayahnya, bertemu dengan Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Lakukan ini baru kau pulang ke rumah. Nah, jadi disebutkan juga sama Habib Umar di waktu jenazah kisah tersebut, yaitu kisah mimpinya Habib Masyhur dengan Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi mimpinya Habib Ali Masyhur adalah ayahnya memerintahkan agar supaya apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dilakukan, dan balik ke kota Tarim Habib Masyhur dengan penuh kesabaran karena sudah dididik, sudah tumbuh sifat sabar pada Al-Habib Ali Masyhur. Kemudian beliaulah yang menjadi kepala keluarga yang mendidik saudara-saudaranya setelah diculiknya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Bahkan komunis pada saat itu tidak sebatas menculik Habib Muhammad saja. Yang mereka inginkan setelah diculik Habib Muhammad, mereka akan mengambil kitab-kitab yang ada di rumahnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi kitab-kitab yang ada itu mau dibakar, mau dihilangkan juga, karena ini adalah tempat ilmu yang banyak. Maka Habib Ali Masyhur pada saat itu berpikir bagaimana menjaga kitab-kitab tersebut. Bahkan dalam riwayat Habib Masyhur menggali dinding rumahnya, memasukkan kitab-kitab yang ada, menyembunyikan di dalam dinding rumahnya. Karena dinding rumah di kota Hadramut tebal, bukan seperti kita di Indonesia yang tipis. Jadi bisa dibuat lemari, dimasukkan di situ, disembunyikan, ditutup sehingga tidak kelihatan lagi di situ ada kitab. Ini adalah salah satu pemikirannya Habib Masyhur untuk menjaga kitab-kitab tersebut. Sebagian lagi ditaruh di tempat wanita, ya, di tempat keluarganya, sehingga tidak sebagian besar bahkan terselamatkan kitab-kitabnya Habib Salim, kitab-kitabnya Habib Muhammad. Dan alhamdulillah pada saat ini masih kita bisa
mentalaah kitab-kitab tersebut. Kemudian seperti tertib-tertib atau adat-adat ahli tarim yang mana di zaman komunis telah diculuknya oleh Habib Muhammad, itu sebagian sudah tidak ada, terputus. Akan tetapi Habib Ali Masyhur lah yang membangun kembali tertib-tertib tersebut. Seperti apa, Habib? Nah, banyak sekali. Seperti ziarah Zambal, itu di zaman keras-kerasnya komunis, Habib Masyhur tetap berziarah di pemakaman Zambal. Kemudian tertib-tertib yang lain juga seperti madras, seperti yang lainnya, majelis-majelis maulid yang setiap minggunya itu dibangun kembali oleh Habib Ali Masyhur Muhammad bin Salim al-Hafidh. Nah, untuk keseharian Habib. Nah, jadi kesehariannya Habib Masyhur mungkin di zaman mudanya Habib Masyhur, Anda tidak bisa bayangkan bagaimana keseharian beliau. Kenapa? Bahkan beliau sendiri pernah mengatakan kepada anak, karena anak kelihatan capek mengikuti beliau. Antum yang capek? Kelihatan capek. Kemudian Habib mengatakan, ente belum lihat bagaimana mudaku. Jadi bahkan dalam satu hari beliau pernah menghadiri 19 majelis. Di masa mudanya 9 majelis satu hari. Itu majelis dirasa. Lain lagi majelis yang lain. Jadi majelis dirasanya pun seperti ayahnya, itu seperti Habib Muhammad bin Salim al-Hafidh. Nah, jadi 19 majelis satu harinya. Jadi anak muda pun tidak akan sanggup menghadiri majelis tersebut. Nah, jadi dikatakan di masa yang beliau berumur sudah 70 tahun lebih, jadi di usia beliau yang sudah 70 tahun lebih sampai 83 tahun, nah itu tertibnya kita mulai misalkan dari hari Ahad. Hari Ahad Habib biasanya hari-harinya yaitu dari sebelum fajar beliau sudah bangun. Dari sebelum fajar biasanya beliau sholat di rumah berapa rakaat, membaca berjuz dalam Al-Quran, kemudian baru berjalan ke Masjid Jami' Tarim. Jadi beliau tidak pernah mau menaik kendaraan, padahal rumahnya dari jalan kaki sampai umurnya 80 tahun lebih. Jadi dari masjid rumahnya yang di Masjid Mahdhar atau rumahnya yang satu lagi di dekat pasar Kota Tarim, beliau tidak pernah ke masjid waktu fajar itu, sebelum fajar tersebut menggunakan kendaraan. Jadi jalan kaki. Jaraknya berapa kira-kira itu? Kalau dari rumah yang di Mahdhar kurang lebih ya 500 meter mungkin. Kalau yang di rumah yang dekat Masjid Jami' sini sekitar 200 meter. Di umur beliau yang tua seperti itu, yang sudah tua, Habib tetap jalan kaki setiap subuh, ya? Iya. Nah, kalau subuh tidak pernah. Yang dilakukan beliau di Masjid Jami', Habib? Nah, jadi beliau sudah 40 tahun lebih menjadi imam Masjid Jami' Tarim. Nah, begitu setelah abahnya diculik dan memegang Masjid Jami' Tarim. Jadi beliau nazir Masjid Jami' Tarim dan menjadi imam
imam juga Masjid Jami Karim. Jadi beliau mengimamkan salat subuh, membaca azkar setelah fajar tadi, itu keseharian. Kemudian kalau kita mulai dari hari Ahad itu beliau setelah fajar, setelah azkar, kalau misalkan tidak ada jenazah, jadi hari-harinya kalau siapapun jenazah, kalau mendengar pengumuman ada saudara muslim yang meninggal, beliau hadir. Selagi beliau tahu, beliau yang mengimamkan jenazah. Jadi akan dikatakan di zaman ini orang yang paling banyak mengimami salat jenazah di Kota Tarim adalah Habib Ali Masyhur. Jam berapa biasa jenazah Habib disolatkan? Kalau misalkan, nah, jam berapa biasanya sholat jenazah di Tarim itu biasanya jam berapa Habib disolatkan? nah, kalau pagi, kalau orang-orang biasa, pagi itu biasanya jam 7 atau jam 6.30 waktu Kota Tarim. Kebanyakan di waktu asar. Jadi kalau yang sebagian jenazah yang meninggal malam hari di Kota Tarim, paginya jenazahnya disolatkan. Nah, jadi itu keseharian beliau, misalkan hari Ahad, kemudian sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur. Hari-hari yang lain juga Itu setelah subuh Habib. Biasanya setelah subuh isyraq, ba'dal isyraq, beliau biasanya salat isyraq ya.